Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin untuk micro teaching tentang menjelaskan pembelajaran fikih, khususnya materi zikir dan doa untuk kelas 7 semester 1. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Masudi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian langsung ke dalam pembahasan atau video praktek micro teaching. Baik, kita mulai yang pertama dengan pembukaan, tentunya dengan salam dan berdoa. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyapa anak-anak. Gimana anak-anak kabarnya? Atau kaifa halukum ya akhi? Kemudian setelah dijawab, mari mengajak mereka untuk berdoa bersama, membaca Al-Fatihah atau membaca basmalah, itu tergantung situasi. Kemudian yang kedua, memberikan apersepsi tentang materi zikir dan doa. Baik anak-anak, ada yang tahu tentang apa itu zikir dan doa? Diberikan apersepsi ya, untuk memberikan rangsangan pikiran kepada anak-anak terkait materi yang disampaikan. Kemudian disampaikan yang pertama, nah anak-anak, zikir itu ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, zikrullah ya, secara sir di dalam hati atau jahar diucapkan ya, secara lisan, entah itu setelah sholat, entah itu di waktu luang, atau bahkan ketika kita mengalami sesuatu, kita diajarkan untuk mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, yang mana itu semua juga merupakan dari bentuk zikir. Kemudian yang kedua, ada doa ya. Doa itu adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya, penciptanya, Tuhannya ya. Kalau di dalam bahasa Arab, ad-du'a itu adalah panggilan, seruan, yang maksudnya ya, doa itu adalah panggilan untuk dirinya untuk memohon kepada Allah, gitu ya. Berdoa tidak hanya ketika setelah sholat, akan tetapi ketika kita mempunyai hajat, keinginan, maka itu utarakan kepada Allah, mohon kepada Allah, itu yang namanya doa ya. Kemudian di selanjutnya, setelah mengerti pengertian menjelaskan pengertian zikir dan doa, diberikan pertanyaan. Baik, sudah paham tentang pengertian zikir dan doa atau ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, maka sedikit diulang ya, khusus ya, karena tadi penjelasannya secara umum, maka ini penjelasannya secara khusus untuk anak yang memang belum paham dengan pengertian yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah menjelaskan pengertian zikir ya, pengertian doa, maka dijelaskan apa fadilah zikir itu ya. Jadi setelah pengertiannya, kira-kira apa, kita dapat apa
untuk ketika setelah melaksanakan zikir dan doa itu. Nah, fadilah zikir, ya, zikir itu bisa meningkatkan rasa bahagia, kepuasan hidup. Di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya, bahwasanya Allah menjelaskan, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, berzikir, ya, mengingat Allah, maka itu membuat hati kita tenang, ya. Baik, itu fadilah zikir. Kemudian fadilah doa itu apa? Ya, tentunya karena tadi saya menjelaskan doa itu untuk mengutarakan keinginan, maka fadilahnya adalah yang mendapatkan keinginan kita, ya. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada manusia, meminta atau memberikan harapan yang besar kepada sesama hamba, karena manusia itu bisa saja memberikan kekecewaan yang tidak seperti, ya, yang Allah berikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan atau menepati janjinya kepada orang yang berdoa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, ya, doa itu adalah ibadah, ya. Jadi tidak hanya sholat, ya, tidak hanya puasa, tapi doa itu juga merupakan ibadah. Baik, itu tadi pengertian dan fadilah zikir dan doa. Kemudian nih, yang paling penting adalah adab ketika berzikir dan berdoa. Agar kita berdoa, zikirnya diterima dan doanya juga diterima, maka ada adab-adab yang perlu kita perhatikan, perlu kita pahami sebagai seorang hamba yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adab-adabnya yang pertama, ya, tidak mengerjakan zikir yang sunnah sedangkan amalan yang wajib belum dikerjakan. Nah, ini hati-hati. Kadang kita terlalu semangat mengerjakan yang sunnah, tetapi yang wajib belum dikerjakan. Kemudian yang kedua, jangan mengubah lafaz zikir atau mengganti huruf, karena itu akan mempengaruhi artinya. Hati-hati, ya. Kita berzikir dilakukan misalkan untuk mengikuti atau menyesuaikan irama, kadang kita lupa dengan tajwidnya, kita lupa dengan panjang pendeknya, yang mana itu semua tidak kita sadari, kita telah merubah maknanya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna dan arti doa. Nah, tentunya meskipun bahasa Arab, kita harus belajar memahami artinya. Jangan sampai kita meminta kepada Allah, tapi kita tidak tahu makna lafaz yang kita bacakan. Kemudian yang keempat, makan makanan yang halal. Hati-hati, ya. Ketika kita sudah dimasuki makanan atau minuman yang haram, maka doa kita tidak akan pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama berapa hari? 40 hari. Kemudian yang kelima, disunahkan menghadap kiblat. Kemudian sudah dalam keadaan bersuci, ya, sebelum berzikir dan berdoa. Baik, itu adalah materi tentang zikir dan doa yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik, akan Ustaz berikan tugas, ya, yang mana bisa kalian kerjakan berkelompok, ya, nanti di rumah. Baik, kelompok 1 nanti absen 1 sampai absen 5, kelompok 2 absen 6 sampai absen 11, ya. Kelompok
3, absen 12 sampai 17. Baik itu ya. Dan tugasnya yang kelompok 1 ya, membuat rangkuman tentang pengertian zikir dan doa. Kemudian yang kelompok 2 membuat rangkuman fadilah zikir dan doa. Yang kelompok 3 membuat rangkuman tentang adab-adab berzikir dan berdoa. Gitu ya. Nah, baik, Ustadz absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.